Selamat pagi, saudara berkata Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Film Latmas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, Yakub dan Esau lahir dari satu ibu yang sama dan mereka juga lahir dari satu bapa yang sama. Ya, Esau adalah anak sulung yang memiliki hak istimewa, yaitu hak kesulungan. Namun Esau memandang rendah hak kesulungan ini, kemudian dia menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Saudara, perjalanan hidup Esau dan Yakub sebagai orang yang dibenci dan orang yang dikasihi sangatlah berbeda. Esau ketika dia terputus dari hak kesulungannya, kemudian dia pergi mengembara, ya Alkitab mencatat ketika dia kembali bertemu dengan Yakub, Esau tetaplah menjadi orang yang diberkati. Esau menjadi orang yang kaya. Esau menjadi pemimpin, Esau menjadi bangsa yang besar tanpa Alkitab mencatat kesulitan apa yang ditempuh Esau dalam perjalanan kehidupannya. Berbeda dengan Yakub, ya ketika Yakub lari dari rumahnya dan dia berdiam di rumah Laban, ya di sana dikatakan Yakub untuk mendapatkan Rahel orang yang dia cintai dia harus bekerja 7 tahun. Namun 7 tahun pertama dia bekerja, Laban menipu dia. Laban memberikan Lea kepada Yakub. Kemudian Yakub harus bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Bukan sampai di situ, dikatakan selama Yakub bekerja dengan Laban, 10 kali Laban mengubah upahnya. Ini bukan berbicara tentang kenaikan gaji atau kenaikan honor, saudara berkata Tuhan, namun melanggar kesepakatan yang awal. Bagaimana upah yang dijanjikan oleh Laban, ya. Bukan hanya sampai di situ, ketika Yakub pun mengalami ketakutan ketika dia harus kembali bertemu dengan Esau kakaknya yang setelah dia tipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Ada ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan Yakub pada waktu itu. Dikatakan Yakub sebelum bertemu Esau dia semalam-malaman dia bergumul dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok, saudara berkata Tuhan, ya. Dan malaikat Tuhan ini memukul sendi pangkal paha Yakub yang mengakibatkan Yakub pincang pada waktu itu. Namun melalui pengalaman ini Yakub yang namanya yang artinya penipu berubah menjadi Israel, orang yang dikasihi Allah atau putranya Allah, diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang dialami oleh Yakub sebagai orang yang dikasihi, mungkin kita bertanya lalu mengapa jika menjadi orang yang dikasihi, mengapa begitu sulit, begitu banyak tantangan yang dihadapi Yakub dalam perjalanannya, ya. Ketika dia menjadi Israel pun sekarang dia menjadi putra yang dikasihi atau orang yang dikasihi oleh Allah, namun dia ada dalam keadaan pincang gitu, ya. Nah, dari hal ini apa yang dapat kita lihat, saudara berkati oleh Tuhan? Ya, ketika Allah memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, ketika Allah memilih Yakub menjadi orang yang dikasihinya, Allah bukan semata-mata menjadikan Yakub orang yang diberkati atau orang yang kaya, bukan hanya menjadikan Yakub menjadi seorang pemimpin atau orang yang besar, bukan hanya memanggil kehidupan Yakub menjadi seorang yang sangat terkenal mungkin, namun ya Allah memilih Yakub menjadi orang yang dikasihinya. Allah ingin menjadikan Yakub sesuai atau segambar dengan dia. Apa yang dilakukan Allah mungkin sangat menyakiti dalam kehidupannya Yakub, namun itu adalah proses untuk pengudusan. Allah ingin benar-benar bukan hanya sekedar mengasihi Yakub, namun menjadikan Yakub kudus dan mulia sesuai dengan gambaran Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, mungkin seringkali kita mendengar satu dengan yang lain berbicara bahwa setelah saya memutuskan mengikut Tuhan, setelah saya memutuskan setia kepada Tuhan, bukan hal-hal yang mudah yang saya jumpai, namun begitu banyak hal-hal sulit, mungkin ada masalah, mungkin pencobaan yang dialami. Saya mengalami masalah dalam usaha saya mengalami masalah dalam pekerjaan saya, mungkin saya mengalami masalah di tengah keluarga saya. Saudara yang berkata oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi milik kesayangannya bukan hanya untuk menjadikan kita kaya, bukan hanya untuk menjadikan kita sehat lewat mujizat-mujizatnya, bukan hanya menjadikan kita orang yang terkenal dengan mengangkat pangkat atau derajat kita, namun Tuhan memanggil kita menjadi miliknya untuk menjadikan kita serupa, untuk menjadikan kita satu dengan Dia. Sehingga apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam pengenalan kita akan Tuhan, mungkin masalah dalam kehidupan, pekerjaan, usaha kita, ini adalah proses yang kita butuhkan untuk menjadikan kita serupa dengan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sama halnya seperti apa yang Yakub alami, ya. Tuhan memproses dia dengan demikian rupa untuk menjadikan dia serupa dengan Allah, untuk menjadikan dia satu dengan Allah. Mungkin ada hal-hal yang sulit yang kita alami, yang mungkin sulit yang kita terima dalam pengiran kita akan Tuhan. Ada hal-hal sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, ini hanya proses. Terjadi tengah keluarga kita,
Tuhan ingin menguduskan keluarga kita. Terjadi di tengah pekerjaan kita, Tuhan ingin menguduskan pekerjaan kita atau pangkat kita. Terjadi masalah di tengah usaha kita, Tuhan ingin menguduskan kekayaan kita. Sehingga ketika kita dipanggil menjadi miliknya Allah, kita berada dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki, kemuliaan yang Tuhan kehendaki, menjadi serupa dan menjadi satu dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kecewa saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, serahkanlah hatimu dan bertobatlah. Bukan berarti bertobat itu karena kita melakukan dosa atau kita berada dalam keadaan yang mungkin hina, tapi bertobat di sini artinya berserah atau merendahkan diri, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Oke Tuhan, ini proses yang harus saya alami, ini proses yang harus saya hadapi. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya berserah biar kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang berikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kalau mungkin saat ini banyak-banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi yang kami tidak dapat pahami dengan logika kami, dengan pemikiran kami sendiri, kami datang menyerahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus memenuhi kami, hikmat Allah memenuhi kami, sehingga dalam setiap masalah, dalam setiap proses yang kami hadapi, kami boleh menemukan kehendak Tuhan di dalamnya, sehingga kami Tuhan boleh menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berpadan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau Tuhan, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Keluar masuk kami itu bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan, kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami, Engkau yang senantiasa mengadakan, Engkau yang senantiasa mencukupkan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan hari kami dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.